Apa ada yang sakit? Oke, alhamdulillah baik. Oke. Oke, semoga pada pertemuan kita malam ini dan nanti eh, bisa membawa manfaat lah, terutama juga buat teman-teman dan juga buat Cindy juga. Oh iya, perkenalan diri dulu aja. Nah, mungkin yang belum kenal, perkenalkan nama saya Cindy. Nah, di sini nanti Cindy akan apa ya, memandu teman-teman nih. Jadi memandu teman-teman untuk belajar bareng dan spesialisasinya tentang hitung-hitungan. Siapa nih yang alergi sama hitung-hitungan? Kak Keisha, Kak Cindy, ya. Hai juga Kak Keisha. Oke, Kak Nelan kurang baik. Yang lainnya baik ya. Oke, semoga teman-teman baik yang sekarang posisinya kurang baik atau yang sekarang sudah baik, alhamdulillah. Oke, nah tetap kita syukuri ya teman-teman ya. Setidaknya kita masih bisa bertemu lah di Zoom ini ya. Oke, Kak Rikma, aku alergi banget ya, alergi sama matematika. Nah, makanya di sini kita eh, bareng-bareng untuk mengatasi alergi kita, guys. Mengatasi alergi kita terhadap matematika ya. Oke, apalagi teman-teman kan di sini sudah kelas 12 nih. Teman-teman harus disadarkan sama realita. Sadarkan sama realita bahwa wah udah kelas 12 emang waktunya teman-teman itu untuk menempuh ke jenjang berikutnya yaitu ke perkuliahan. Semoga teman-teman nanti akan mendapatkan kampus dan jurusan impian dari teman-teman ya. Amin. Oke, teman-teman absen dulu kali ya. Aku gap year Kak. Oke, nggak apa-apa. Gap year juga tetap bisa berjuang kok. Tenang aja. Oke. Oke, suaranya kurang kedengeran ya. Oke, jadi agak keras ya. Oke, bilang aja ya kalau ada kendala tertentu. Coba absen dulu, teman-teman pengen masuk ke kampus mana sih? Kampus impiannya yang mana nih? Ayo, ayo, ayo. Nanti kita berdoa bareng-bareng. Kampus impiannya yang mana? Kak Zain di IPB. Oke, Universitas amin. Negeri Malang, Kak. Oke, Kak Alfikal UM bareng sama Kak Asmiralda ya, UM juga. Kak Rikma UB, Kak Kak Fitri UIN Jakarta. Oke, Kak Asya UGM sama Kak ya. Banyak banget ini. Oke, wah. Keren-keren banget nih pilihan teman-teman. Like ya. Oke, keren-keren banget ya pilihan teman-teman di sini. Oke, semoga teman-teman utamanya adalah teman-teman yang masuk Zoom ini nanti akan mendapatkan kampus dan prodi impian dari masing-masing ya teman-teman ya. Oke, amin. Oke, oke, langsung aja ya kita ke menu utama. Ke menu utama kita yaitu yang bikin teman-teman alergi tadi, yang tadi ngomong, iya aku alergi banget Kak. Nah, ke pengetahuan kuantitatif ya untuk UTBK SNBT di bulan Desember. Oke, Kak Rikma komen. Semangat guys ya, semangat ya guys ya. Oke, nah, mungkin Cindy selalu ngasih pengantar sih. Jadi ini Cindy gak bosen-bosen untuk mengulang hal ini ya ke teman-teman. Nah, jadi tips untuk sukses mengerjakan PK itu adalah teman-teman harus teliti saat menghitung. Nah, kenapa harus teliti? Karena target teman-teman itu adalah mengerjakan 20 soal dalam waktu 20 menit. Nah, 20 soal 20 menit. Nah, berarti gimana tuh? Berarti intinya satu soal itu waktunya itu kalau bisa itu kurang dari 1 menit.
itu padat banget teman-teman. Nah, sehingga nggak ada waktu kalau teman-teman mau eh, apa kayak ngulang ngulang ngitung itu nggak ada waktu. Jadi teman-teman harus memastikan teman-teman itu teliti saat hitung kayak gitu. Nah, di samping teliti saat menghitung, nah teman-teman harus harus tak bisa nih cepat dan tepat saat mengerjakan soal-soal tersebut. Kayak gitu. Nah, gimana sih teman-teman bisa cepat dan tepat untuk menghadapi atau menjawab soal-soal? Nah, salah satu caranya yang Cindy bisa bilang instan sih adalah dengan cara banyak latihan. Nah, kalau teman-teman itu banyak latihan, nah, sehingga kalian kan jadi sering terasah ya ngitung-ngitungnya. Dan latihannya itu juga harus ditargetin teman-teman. Ditargetin teman-teman kalau targetnya satu soal 1 menit. Nah kayak gitu targetnya. Nah terus gimana kalau nggak selesai? Nah, kalau misalkan nggak selesai pada satu soal 1 menit, diisi menurut teman-teman yang kira-kira benernya yang mana. Dikira-kira aja yang bener mana. Karena di sistem UTBK kalau salah itu nilainya tidak minus. Nah, sehingga ya udah diisi aja. Misalnya teman-teman waktu ngerjain soal itu apa sorry, teman-teman waktu ngerjain soal ternyata ngitungnya masih di tengah jalan, belum selesai. Nah, sehingga ketika ngerjain soalnya itu belum selesai, dikira-kira aja kayaknya yang bener yang ini deh. Dari pilihan jawaban tadi teman-teman terakhir hitung kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu perbanyak latihan soal ya. Oke, jadi kita sepakati pada Zoom kali ini, nah kita targetnya adalah satu soal 1 menit ya. Oke, satu soal 1 menit. Oke, oke berarti kita mulai aja ke soal pertama. Singkat-singkat aja, enggak singkat sih. Kita mulai dari deret dulu ya. Oke, dimulai dari sekarang. Oh iya, sorry. Untuk jawabannya nanti teman-teman langsung komen di Zoom chatnya ya jawabannya apa. Oke, thank you. Iya loh ya. Oke, waktunya sudah selesai ya. Wah, jawabannya cukup beragam. Oh, nggak beragam sih. Antara D dan E. Ada yang jawab nggak tahu pakai emot nangis. Oke, Kak, aku nggak paham nih seriusan. Gimana ya caranya? Oke, kita bahas ya bareng-bareng. Jadi, dalam deret itu yang perlu teman-teman ketahui itu ada yang namanya jenis-jenis deret ya. Ada yang namanya itu deret satu-satu. Satu-satu. Contoh deret satu-satu. 2, 4, 6, 8. Nah, ini kan satu-satu ya. Enak nih. 2, berarti kan plus 2, plus 2, plus 2. Ini deret-deret satu-satu.
Oke, kuatin suaranya. Oh ya, sorry, sorry. Kurang keras ya? Oke. Nah, ini deret satu-satu ya. Ini deret satu-satu. Nah, terus ada yang namanya deret dua-dua. Dua. Contoh nih, kalau mau deret dua-dua, ini ada satu, dua, terus tiga, terus jadi apa ya contohnya deret deret dua-dua. Contohnya satu, terus satu, misal satu satu, terus habis itu tiga, terus tambah lima, terus habis itu lima lagi ya. Ini contoh ya, contoh terus habis itu hmm, hmm, satu lima tambah sembilan. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini deret dua dua kayak gitu ya. Deret dua dua. Kok bisa deret dua dua Kak? Nah, dia itu loncatnya dua. Kalau ini kan berarti loncat satu satu. Nah, ini loncatnya dua dua. Maksudnya loncat dua dua gimana? Berarti gini, ini. Nah, kan dua dua ya. Terus sini, sini. Nah, berarti kalau yang bawah ini kan plus dua, plus dua, plus dua. Kalau yang atas berarti plus empat, plus empat. Ini namanya deret dua, dua. Nah, ada lagi. Jadi yang familiar ya. Yang familiar ada lagi yang namanya deret tiga, tiga. Nah, contohnya ya kira-kira mirip lah kayak gitu. Nah, kalau ini dicek aja deret satu satu, deret dua dua, atau deret tiga tiga. Nah, kalau satu satu kan kayaknya nggak mungkin. Nah, coba kalau deret dua dua, kan gini ya. Nah, kalau deret dua dua itu masih belum nemuin polanya, masih belum ketemu polanya. Nah, tapi soal ini tuh soalnya pengecoh teman-teman. Deret dua-duanya di sini itu maksudnya itu bisa ini tadi kan kita contohnya itu kan deret dua-duanya kan. Nah, ternyata di soal ini dia itu pakai deret dua-dua, dua-dua tapi gak loncat, tapi berkelompok. Berkelompok. Nah, ini soalnya emang ngecoh. Maksudnya deret dua-dua berkelompok itu gimana, Kak? Nah, berarti nah dia berkelompok kayak gini. Coba kalau kayak gini jadi kelihatan nggak deretnya? Nah, kelihatan satu ke tiga itu dikali tiga, dua ke enam itu dikali tiga, lima ke 15 dikali tiga. Berarti di sini adalah 14 kali tiga. Nah, berapa tuh 14 kali tiga? 14 kali tiga adalah 42. Kayak gitu. Jawabannya yang benar adalah yang D. Nah, ini soalnya ngecoh banget emang. Oke, ada yang tanya untuk rekaman Zoom-nya diakses di mana ya? Nanti di-share ke adminnya ya. Oke, nanti akan dapat PDF-nya seperti kemarin. Oke. Nah, kalau yang awal satu ke empat berarti empat kali. Satu ke empat yang mana satu ke empat? Ya, tergantung deretnya ya. Jadi balik lagi ke deretnya, apakah dia itu deret satu satu, deret dua dua, atau deret tiga tiga. Gitu. Oke, untuk oke sudah dibantu kakak admin ya jawabnya ya. Dicek di YouTube-nya. Kayak gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Lanjut. Apakah bisa lanjut? Oke, lanjut lanjut. Wih, rame.
Oke, nomor 2 ya. Syaratnya satu menit ya. Syaratnya 1 menit. Oke, kita mulai dari sekarang. Mereka kasih makan, tapi aku nggak punya tempat berlindung. Sisa MSG, masakan jadi lebih lezat. Ini tahunya. Bu, lanjut Bu. Ibu lanjut. Ibu kalau Lanjut. Ibu lanjut, Bu. Sabar, weh. Oke, teman-teman, ada waktu ngerjain ya. Nggak usah on mic, karena itu mengganggu teman-teman yang lainnya juga. Nah, jadi sabar ya. Karena tadi kesepakatannya gimana? Ada waktu buat ngerjain. Nah, itu dimarahin tuh sama Kak Tessa ya. Jatuhnya Kak Sopal. Nah, gitu. Ya, sama-sama menghargai lah ya. Oke, oke lah. Oke, mungkin kalau misalkan yang nggak sabar, bisa sambil buka YouTube atau buka IG. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke, mayoritas kita cek dulu jawabannya A. Loh, mayoritas jawabannya A. Oke, oke jawabannya mayoritas A ya. Tapi kok yang unmute kok ternyata tidak menjawab ya. Oh, ada yang jawabnya D. Oke, kita cek ya. Selisih uang Ani dan Budi itu adalah 20.000. Kalau selisih apa simbolnya? Berarti A dikurangi B. Nggak tahu yang lebih besar yang A atau yang B, nggak tahu. Oke, udah tahu deh. Oke, bentar nih. Nah, ya udahlah, sini ditulis aja. Selisih A dan B itu adalah 20.000. Nah, perbandingan uang A dan B adalah 3:5. Nah, berarti kalau di sini artinya yang A itu 3, B-nya 5. Lebih besar mana? Lebih besar yang B-nya. Sehingga B dikurangi A itu adalah 20.000.
Ini ditulis ulang ya. B dikurangi A sama dengan 20.000. Nah, berarti kalau yang diketahui adalah selisihnya, berarti ini juga kita kurangi juga, sorry. Yang bagian ini kita kurangi juga. Nah, berarti selisihnya berapa? B min A, selisihnya berapa, Duk? 2. Oke, nah, sehingga ini adalah punya Ani apa? 3 kan? 3 dibagi selisihnya 2 dikali 20.000. Nah, coret ya duanya. Jawabannya adalah 30.000. Oke, masih simak. Mayoritas jawabannya juga sudah A. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Apa bisa kita lanjut? Oke, lanjut ya. Sip, sip, sip. Oke, gimana teman-teman aturannya? Waktunya 1 soal, 1 menit. Jadi kalau emang belum, Cindy belum apa? Belum on mic, nah berarti emang belum waktunya. Jadi yang sabar. Oke, kita lanjut ya di soal nomor 3, waktunya 1 menit. Oke. Oke, waktunya sudah selesai ya. Oke, mayoritas B. Ada yang jawab E. B sih kayaknya loh. Kayak kayak gak yakin gitu. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Apakah benar sih jawaban mayoritas? Oke, suatu pekerjaan dapat dikerjakan oleh orang selama 24 hari. Orang 24 hari. Jika 2 orang itu mengundurkan diri, berarti gimana? 6 min 2 sama dengan 4 orang. Berapa hari yang dibutuhkan? Gitu kan. Pakai tanda tanya. Berapa hari sih yang kita butuhkan? Kan gitu. Nah, sekarang kita kita ini adalah tentang soal perbandingan. Nah, perbandingan itu ada 2, teman-teman. Ada yang perbandingan sejajar, ada yang perbandingan berkebalikan. Nah, coba banyak. Nah, cara cara mengetahui apakah dia itu sejajar atau berkebalikan itu adalah dengan cara dibayangkan. Contoh nih, bayangkan ya, ini kan pekerjaan anggap teman-teman ngerjain apa ya, misal ngecat tembok, misal teman-teman ngecat tembok. Nah, ngecat tembok itu kalau semakin banyak orangnya, berarti waktunya semakin
kalau semakin banyak orang yang ngecat tembok, berarti waktunya semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat kan? Berarti kalau orangnya itu orangnya itu banyak, maka waktunya akan semakin sedikit. Nah, kalau misalkan sifatnya bentuknya kayak gini, ini artinya adalah berkebalikan. Nah, kayak gitu. Itu artinya dia itu berkebalikan. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, lagi trouble ya. Bentar, bentar. Oke, oke, sudah kembali layarnya. Oke, jadi teman-teman kalau ngerjain perbandingan, kalau sejajar itu contohnya gimana? Kalau sejajar itu contohnya misal teman-teman punya suatu pekerjaan ngecat tembok. Ngecat tembok orangnya kan kalau orangnya semakin banyak kan biasanya gini, misal teman-teman mau ngecat tembok, karena nggak sanggup ngecat temboknya itu dipekerjakan ke orang lain. Nah, kalau ngasih kerjaan ke orang lain kan harus ngasih duit ya ke orangnya. Berarti kalau semakin banyak orangnya, maka duit yang dikeluarkan semakin banyak. Ya dong. Nah, ini namanya sejajar. Oke, gitu ya. Itu arti sejajar sama berkebalikan. Nah, kita fokusnya ke yang berkebalikan ini. Oke, fokusnya akan di pulpen yang berkebalikan ini. Nah, yang benar adalah yang berkebalikan. Karena semakin banyak orangnya, maka waktunya semakin sedikit. Nah, terus ngaruhnya apa, Kak? Di hitung-hitungannya. Nah, ngaruhnya itu adalah eh, kita melakukan perbandingan kan. Oh, berarti perbandingannya ini presisi. Orang per orang, ini kan. Hari per hari. Nah, karena sifatnya ini berkebalikan, itu artinya ini di sini kan ada 6 orang, di bawah kan ada 4 orang. Karena sifatnya berkebalikan, 6 kan pasangannya sama 24 tuh. Nah, 24-nya ditaruh di bawah. Nah, karena berkebalikan. Nah, terus yang atas adalah kita cari D-nya berapa atau harinya berapa. Oke, terus kita coret ya. Ini dicoret sama ini berarti berapa? 3 sama 2. Terus kita kali silang. Kita kali silang, nggak cukup ya. Izin ya, sini taruh sini ya, biar cukup ya. Berarti 2x sama dengan berapa? 24 dikali 3. Berarti 72. X berarti berapa? 72 dibagi 2. 36. Nah, kayak gitu. Nah, kita cek dulu. Jangan langsung terkecoh. Oh, jawabannya kayak gitu ya. Jadi, dicek dulu soalnya. Maka, berapa tambahan waktu yang dibutuhkan? Berarti waktu awalnya tadi berapa? 24 kan? Sehingga 24, sorry. Sehingga 24 ditambah berapa biar jadinya 36? Berarti N-nya adalah 36 min 24. Jawabannya 8. Oke, nah jawabannya adalah B. Kayak gitu.
Apakah ada yang jawabannya adalah B. Jelas ya Kak? Apa sih yang dikeliru ya sebentar? 3X 72. Oh, nggak ada ya? Jawabannya tidak ada ya? Oke. Bentar, sini cek dulu. Oke, 24. 36 hari. Iya bener ya, nggak ada jawabannya. Oke, mungkin yang bikin soal ngantuk kali ya. Oke. Cindy yang ngantuk ya, yang bikin soal. Oke, 12 hari ya berarti jawabannya. Oh, berarti nggak ada jawabannya, Kak. Kalau gini terus gimana? Biasanya sih kalau Cindy pilih aja yang terdekat aja sih. Bisa 6, bisa 8. Kak izin tanya, itu 72-nya itu dapatnya dari mana? Dapat ini. 3. Oh, hilang. Dapatnya ini. Ini kan tak colok tadi kan 3. 3 dikali 2, 4. Kan 72. Atau sih ditulis deh. Kan dikali silang tuh tadi. Berarti 3 dikali 2, 4. Gitu. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, soalnya typo ya di sini ya. Oke, gimana bisa lanjut? Lanjut. Let's go. Kata Kak Lia. Lanjut Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, oke, mayoritas jawabannya C. Ada yang nyempil D. Oke, kita cek dulu ya untuk soal berikut ini yang nomor 4. Sebuah persegi panjang, jadi kita gambar persegi panjang nih, memiliki lebar sepertiga dari panjangnya. Berarti ini ada lebar, ada panjang. Berarti lebar sama dengan 1/3 panjang. Gitu ya. Nah, ini tulis di sini aja.
lebar sama dengan sepertiga panjang. Nah, sehingga kita tahu kalau kayak gini teman-teman kali silang aja. 3L sama dengan P. Kayak gitu nulisnya. Dikali silang ya. Jadi tiganya arahnya dikali ke sebelah kanan. Oke, terus jika luasnya adalah 48 satuan, nah kita harus tahu luas dari persegi panjang itu P dikali L. Nah, P-nya berapa? Oh, P itu bisa diganti 3L loh. Berarti P-nya 3L dikali L. Berapa tuh? 3 kali L kuadrat. Oke. Dan lebarnya adalah X. Oke, kita belum tahu. Jadi L-nya itu diganti X. 3 kali X kuadrat. Maka, nah, nilai luasnya tadi berapa? 48. Nah, 48 itu bisa disederhanakan ya teman-teman ya. Sama-sama dibagi 3. Dibagi 3 berarti X kuadrat. 48 dibagi 3. 16. Oke, gampang lah ya ini. X-nya berarti adalah 4. Oke, plus minus 4 sih sebenarnya. Nah, tetapi kan nggak mungkin kalau lebar minus kan ya. Oke, berarti kita ambil dia itu X-nya sama dengan 4. Ya udah kita masukkan ke persamaan ini, yaitu 2 ditambah akar dari 5 dikali 4 dikurangi 4. Berapa tuh? 2 ditambah akar dari 20 min 4. Berapa nih? 2 plus akar 16. 2 plus 6. Plus 4. Jawabannya 6. Oke, C ya. Nih, kompakan ya tadi C ya. Oke, ada yang nyempil D. Oke, nggak apa-apa ya, Kak ya. Namanya belajar. Oke, masih belum paham, Kak. Boleh diulang nggak? Nah, diulangnya di bagian mana nih? Di bagian mana yang mau diulang? Oke, Kak, X sama dengan 4 itu dari mana? Ini yang dari awalnya itu X kuadrat sama dengan 16, berarti artinya apa? X sama dengan akar dari 16. Akar 16-nya berapa? 4. Atau plus minus 4. Oke. Yang bawah L itu pangkat 2 kakak. Oh ini ya, ini ya. Nah kan sama kayak ini, 2X dikali X berapa? Dengan 2 karena X-nya ada 2, jadi X pangkat kuadrat. Nah kayak gitu. Ini kebetulan kita pakai L, sehingga 3L dikali L. L kali L, L kuadrat. 3-nya tetap gitu. Sehingga jadinya 3L kuadrat atau 3X kuadrat. Apakah sudah menjawab? Oke, bisa dilanjutkan. Gimana nih, mau lanjut nggak? Ya, next. Oke, waktunya 1 menit ya, teman-teman. Dimulai dari sekarang.
Oke, kita lanjut ya. Sudah 1 menit. Oke. Jawabannya ada yang E, ada yang C, ada yang A. Wih, macam-macam nih. Wah, Cindy suka banget nih kalau ada perpecahan ya seperti ini ya. Nah, kita bisa main tebak jawabannya apa ya. Nah, gitu. Oke, kita bahas ya. Rata-rata 4 bilangan adalah 26. Nah, berarti kan pasti punya bilangan namanya ada A, ada B, ada C, ada D. Selisih tiap bilangan itu adalah 2. Nanti maksudnya ini plus 2 gitu kali ya. Ini plus 2, terus ini plus 2. Nah, gitu kan. Nah, ini ketika dijumlah itu sama dengan di rata-rata ya, di rata-rata itu sama dengan 26. Nah, itu artinya berarti kalau rata-rata kan rumusnya jumlah dibagi jumlah bilangannya ya, total bilangan dibagi sini terus saja. Rata-rata itu kan berarti harusnya total A plus B plus C plus D gini kan dibagi 4. Nah, X bar itu apa ya? Istilah rata-rata. Nah, itu kan 26 dengan A plus B plus C plus D per 4 kan. Nah, sehingga kita kali silang dong. Dikali silang 26 dikali 4 berapa? 24, 2, 10 ya, 104 ya. 104. Oh, sorry, salah. Wah, jadi nggak fokus. 6 dikali 4, 32 ya. Nggak bisa, bentar. Waduh. 32. Oh, bentar. Ini pulpennya Cindy lagi mati, sepertinya. Bentar ya, Cindy. Ganti baterai dulu. Halo, Cindy. Balik. Itu ya. Baterainya habis. Nah, baterai apa ya? Baterai pulpennya habis. Makanya Cindy tadi ngambil baterai terlebih dahulu. Oke, aman-aman ya. Oke, nah berarti tadi kita dari perkalian ya, 26 dikali 4. Bener ya, 24 ya? Iya, bener 24, Rek. Oke, 4, 2, 104 ya, bener. 104 sama dengan
A plus B plus C plus D. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu. Berarti kalau A ke B itu kan plus 2. Berarti A sama dengan apa, teman-teman? B berarti sama dengan apa? A plus 2. Benar kan? Oke. Nah, B itu sama dengan A plus 2. Nah, B ke C itu berarti C-nya jadi berapa? C sama dengan B plus 2. Benar kan? Oh, sini diulang dulu aja sih. Kenapa plus 2? Karena di soalnya 2. Selisih dari tiap bilangan adalah 2. Nah, sehingga kita tahu B sama dengan A plus 2. C juga gitu, sama dengan B plus 2. D berarti apa? C plus 2. Nah, sekarang kita isi. Dari B ini berarti bisa diganti apa? B-nya itu bisa diganti B yang atas sebelumnya ini tadi kan. Berarti C sama dengan A plus 2 ditambah 2. Ini tadi kan B. Betul? Nah, terus ini juga kayak gitu. C-nya juga diganti yang atasnya sini. Berarti D-nya sama dengan B plus 2 plus 2. Nah, B tadi apa coba? B-nya apa? Nah, B-nya juga diganti atasnya ini. Yaitu A plus 2 plus 2 plus 2. Bingung nggak dari sini? Oh, kok plus-plus semua sih, Kak? Oke, pelan-pelan dulu ya. Jadi, oke, nggak bisa digeser. Masih ditulis ulang lah ya. Bentar. Biar jelas nanti. Kak, kenapa itu A plus 2? Karena aturannya selisihnya 2. Nah, oke, sini ulang ya. Biar sama-sama jelas. Nah, kan ada bilangan. Ada 4 bilangan kan. Tadi bilangannya adalah A, B, C, sama D. Selisih tiap bilangannya adalah 2. Berarti kan ini ke sini kan plus 2. Ini ke sini juga plus 2. Ini ke sini plus 2. Sehingga kita tahu B itu berapa? B itu sama dengan A plus 2. Wes, aman ya dari sini ya. Nah, berarti C itu berapa? C itu sama dengan B plus 2 kan. Gini, atau sini kotakin lah. Nah, kita fokus ke sini dulu. Nah, berarti B sama dengan A plus 2. Nah, terus kita ganti kotaknya. Kita ganti kotaknya. Kotaknya ganti yang di sini. Nah, berarti C sama dengan B plus 2. Ini juga gitu. Nah, kita geser kotaknya. Berarti gimana? Kotaknya berarti D sama dengan C plus 2. Kenapa plus 2, Kak? Ya emang soalnya gini. Karena selisih tiap bilangannya adalah 2. Yes. Dari huruf B ini kita bisa ganti menjadi A plus 2. Berarti A plus 2 plus 2. Berapa tuh? A plus 4. Nah, C-nya itu sama dengan A plus 4. D juga bisa diganti. C-nya ini kan jadi, C-nya kan kita punya tuh. Oh gini. Ini C-nya kan jadi kita punya A plus 4 kan. Nah, C-nya kita ganti. A plus 4 ditambah plus 2. Sama dengan A plus 6. Oke. Paham nggak kalau ditulis kayak gini?
Oke, paham ya. Sehingga kita tahu kan, kita isikan di sini. A-nya A tetap tulis A ya. Ditambah B-nya jadi berapa? B-nya berarti A plus 2. C-nya berapa? A plus 4. D-nya berapa? A plus 6. Oke, ada berapa A ini? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4A. Ditambah 2 tambah 4 tambah 6. 12. Nah, sehingga 104 dikurangi 12 sama dengan 4A. 92. 92 dibagi 4. 8. Sorry. 8, 2 berarti 23. Dibagi 4. 23. Apa 24? Sih. Kemudian 2 dibagi 4. 2, 8, 23. Enggak ada jawabannya lagi. Kenapa soalnya enggak ada jawabannya terus ya? Bentar. Cindy cek dulu. Iya lagi enggak ada jawabannya lagi. Astagfirullah. Jawabannya 27. Enggak lah. Bener Kak? Oh iya, bilangan ketiga ya. Astagfirullahaladzim. Sorry. Oke, berarti gini ya. A-nya berarti adalah 2, 3. Oh iya, belum selesai. Thank you ya, sudah diingetin ya. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Maka bilangan ketiga adalah berapa nih? Bilangan ketiga itu apa tadi? Dia adalah si C. C tadi rumusnya apa? C sama dengan A plus 4. A-nya tadi kita tahu adalah 2, 3 ditambah 4. Nggak ada jawabannya lagi, tetap gak ono rek. 27. Oke, gak ada jawabannya ya. Tapi gak ada di opsi. Oh bener gak ada di opsi. Wah, soalnya dari tadi itu ya gak ada jawabannya terus ya. Oke, nah mungkin nggak apa-apa lah. Mungkin, hikmahnya adalah teman-teman bisa belajar atau bisa latihan lah cara mengerjakan soal kayak gini. Oke, berarti jawabannya adalah 27. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Oke, Kak Mahsa tanya mau bahas berapa soal. Kita itu ya targetnya bukan soal, bukan jumlah soal, tetapi durasi. Jadi kita tadi kan bimbelnya mulainya jam 7 nih. Nah, selesainya nanti jam 20.30, sekitaran segitulah. Kayak gitu. Oke, gimana? Kak, kalau pakai rumus barisan aritmatika bisa. Kalau pakai aritmatika bisa. Atau mau pakai aritmatika? Gimana? Ini sih Cindy eh, jelasin cara yang nggak usah ngapalin rumus. Nanti kalau aritmatika ngapalin rumus. Gimana? Coba Kak bahas. Oke. Kalau dibahas ini nanti lembarnya hilang. Atau ini nanti di screenshot aja terus ini nanti Cindy hapus. Gitu ini mau di screenshot aja soalnya harus nggak siap papan yang lain.
Atau coba kita save dulu lah ya. Oke. Mungkin kita silang terlebih dahulu. Mungkin new lah ya. New dokumen. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Oke, tadi soalnya bentar sih dibuka dulu ya. Soalnya rata-rata 4 bilangan itu adalah berarti rata-rata kelihatan nggak? Kurang besar. Iya, kurang besar ya. Rata-rata 4 bilangan itu 26 gitu kan soalnya. Terus jika selisih bilangan itu 2, maka bilangan ketiganya adalah gitu ya. Oke, berarti kalau dalam rumus aritmatika panjang banget ya rumusnya ya. Oke, kalau kita pakai bilangan aritmatika, sifat aritmatika itu ada UN sama SN. UN itu rumusnya apa? A plus N sorry. N min 1 kali B. A itu apa? A itu adalah bilangan awal. Nah, B itu apa? B beda. Maksudnya beda itu apa? Beda itu kayak selisih gitu loh guys. Nah gitu. Nah itu perbedaan itu untuk UN. Nah UN itu adalah U itu baris keberapa gitu. Nilai pada baris tertentu. Gitulah. Nah kalau SN itu rumusnya adalah N per 2 dikali 2 kali A ditambah, nah ini harus apa rumusnya? N min 1 kali B. Nah kayak gitu, sama ya. Nah di sini N-nya itu berarti jumlah bilangannya ya. Nah dari soal ini kita tahu N-nya berapa? N-nya sama dengan 4, A-nya itu kita nggak tahu A-nya berapa. Ya kan, A-nya tetap ditulis A gitu ya. Terus B-nya berapa? B-nya kita tahu beda, dia itu adalah selisih. Oke, SN itu jumlah ya teman-teman ya, jumlah. Nah, tapi di sini yang diketahui rata-rata, Kak. Nah, berarti untuk mengetahui jumlahnya, caranya adalah 26 dikali 4. Nah, balik lagi caranya sama kayak tadi. 26 dikali 4 itu berapa? 104 seperti tadi. Nah, sehingga SN rumusnya kita balik ke sini 104 sama dengan N-nya itu 4 per 2 kali 2A-nya enggak tahu plus N min 1. N-nya 4 min 1 kali 2. Kayak gitu. 4 dibagi 2 berapa? 2 ya? 2. 2A plus 4 min 1 kan 3. 3 dikali 2, 6 ya. Sama aja. 4A ini dikali silang ya teman-teman ya. 4A plus 12. Nah, sama aja ya caranya ya. Berarti 104 sama kayak tadi. 104 dikurangi 12 sama dengan 4A. Terus 92 ya tadi sama dengan 4A sehingga A-nya tadi ketemu 2, 3. Sama aja. Endingnya sama aja. Nah, tapi ini harus ngapalin rumus, harus tahu rumusnya SN. Mungkin tak warna beda kali ya. Nah, harus tahu rumusnya SN ini. Gitu.
Oke, lebih simpel ini cuma harus hafal rumus. Betul banget, harus hafal rumus. Iya, tipe orang beda-beda ya. Ada yang emang suka ngapal rumus, ada yang nggak suka apa kalau lihat rumus lebih pusing ya. Terserah, bebas, preferensinya beda-beda. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, sih di screenshot ya. Oke, bisa dilanjut? Lebih mudah yang ini. Oke. Sama-sama sudah dibahas, jadi monggo. Yang mau dipakai yang mana? Oke, next, next, next. Next ya. Nah, sini di-save dulu lah. Oke, reset. Oke, ini kita ada di ini ya. Jadi jawabannya 23 atau 27? 27 ya, soalnya harus ditambah 24 tadi. 23-nya harus ditambah 4 dulu. Soalnya yang ditanyakan bilangan ketiga. Tapi caranya sama, sama-sama A-nya dapat 23. Oke, gimana? Bisa lanjut? Ada yang tanya, Kak, kalau GASA jawabannya di ABC itu gimana? Hah? Gimana, gimana? Gak paham, gak paham. Gimana, teman-teman? Mau dilanjut? Iya, opsinya emang nggak ada 27. Makanya Cindy tadi bilang, dari tadi soalnya tuh nggak ada opsinya terus. Oke, gimana bisa lanjut? Ayo teman-teman komen lanjut, lanjut. Oke, Kak Tiwi respon. Boleh Kak lanjut Kak? Oke, lanjut ya. Wih, udah rame. Oke, waktunya 1 menit ya. Ingat ya, 1 menit dimulai dari sekarang.
Oke, sudah ya waktunya ya. Ayo kita bahas ya. Waduh, yang bahas Mas, yang jawab masih sedikit nih. Tapi mayoritas jawabannya B semua ya. Oke, kita bahas lah ya. Ganti pulpen ya, warnanya biru. Diketahui efeknya adalah, waduh, mungkin teman-teman ketika ngelihat akar-akar langsung pusing kali ya. Oke, fx-nya ada akarnya, gx-nya sama dengan 2 plus x. FOG adalah FOG nilainya 4. Nah, teman-teman harus tahu ketika teman-teman punya FOG X itu artinya apa? F, G, X. Nah, terus maksudnya apa, Kak? FGX. Nah, ya udah, kita ganti aja. GX-nya berapa? Nah, kita masukkan F 2 plus X. Dah? Aman? Nah, terus kita tahu di rumusnya apa tuh? Fx-nya sama dengan 3x plus akar dari akar dari x min 2. Nah, artinya kalau misalkan di sini ada x, terus x-nya itu diganti 2 plus x, nah, artinya kan dari X menjadi 2 plus X kan. Artinya di soal kalian yang sebelumnya, setiap nilai X itu harus diganti 2 plus X. Artinya setiap nilai X harus diganti 2 plus X. Oke, kita mulai. Nah, ada 3X, berarti 3X-nya digantikan 2 plus X. Oke, ditambah akar dari X-nya diganti 2 plus X. Nah, 2 plus X. Ini jangan lupa min 2. Sehingga ini dikali silang dong ya. 3 kali 2, 6 ditambah 3X. Ditambah akar dari berapa nih? X 2 min 2 0. Berarti 0. Nggak usah ditulis ya. Oke. Nah, ternyata di sini nilainya sama dengan 4. Iya kan? Betul kan? Nilainya sama dengan 4. Nah, berarti ya udah. Dari sini X-nya diganti 4. 6 ditambah 3 di 4 plus akar 4. Berapa tuh? 6 ditambah 12 ditambah 2. Berapa ya? 14. 20. Widih, teman-teman bener nih jawabannya 20. Oke. Apakah ada yang ditanyakan dari sini? Nah, ini kuncinya adalah diganti-ganti. Ya udah, kalau mintanya X-nya diganti 2 plus X, ya diganti aja. Terus kalau X-nya diganti jadi 4, ya udah diganti aja. Gitu. Jadi kita tadi itu ya, ganti-ganti ya. Oke. Maaf Kak, 4-nya dari mana? Dari soalnya. Dari soalnya ya. Bisa lebih cepat Kak, harusnya. Oh. Ada rumusnya, Wah. Kalian pakai rumus cepat yang mana nih? Oke, gimana? Bisa dilanjut? Oke, bisa ya, dilanjut ya. Gas, gas, gas. Oke.
Waktunya 1 menit ya teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah lebih ya. Waduh, nggak ada yang jawab sama sekali. Kenapa guys? Apakah susah? Atau belum selesai? Oke, oke kita bahas ya. Oke, ini dalam suatu persamaan kuadrat, nah teman-teman harus pahami. Oh ini tapi ada pertanyaan Kak, boleh lihat soal nomor 6 nggak? Aku belum sempat ngefoto. Oke, nanti akan kita share ya untuk soal yang untuk PPT-nya nanti jangan khawatir, nanti akan kita share ya. Jadi kalau kelewat foto nggak apa-apa. Nanti bisa dibaca lagi kayak gitu. Oke, Cindy lanjut ya. Oke, ada yang jawab B. Tapi masih bertanya-tanya, apakah benar B? Oke. Nah, oke, kalau ada persamaan kuadrat, ini namanya persamaan kuadrat ya, teman-teman. Persamaan kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat itu istilah yang sering muncul itu adalah A plus, nulisnya itu untuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, itu adalah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu memiliki sifat. Kalau persamaan kuadrat ini, dia itu kan pasti punya X1 sama X2. Nah, X1 sama X2-nya ini ada sifatnya, teman-teman. Ada sifatnya. Jadi, X1 ditambah X2 sama dengan dia itu adalah minus B. Nah, sifatnya kayak gitu. Minus B per A. Nah, ketika X1 dan X2 dikali, ini sifat pertama, terus ini sifat ketika dikali X1 dikali X2 itu adalah C per A. Nah, terus teman-teman punya persamaan kan? Persamaannya apa? X kuadrat plus 3X min 6. Nah, kita definisikan. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya 3. C-nya min 6. Dan
Oke, nah dari situ kita tahu bahwa untuk persamaan satunya berarti gimana? X1 plus X2 itu adalah min 3/1 sama dengan min 3, sorry, min 3. Sedangkan perkaliannya X1 kali X2 C per A, berarti min 6/1. Min 6. Nah, kayak gitu. Oke, nah. Terus apa Kak gunanya nyari X1 plus X2 dan X1 dikali X2? Nah, gunanya adalah dari sifatnya kuadratnya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini punya sifat. Nah, ini harus apa ya? Harus hafal di luar kepala ya, teman-teman, sifat-sifat seperti ini. Jadi, saya push dulu aja. Atau gini. Jadi ada sifat kayak gini, teman-teman. Nulisnya apa ya? Si bentar. Oh ya udah nggak apa. Nah, ada suatu sifat, nah sini batasin gini ya. Ada suatu sifat bahwa ketika ada X1 kuadrat plus 2 kuadrat, itu sifatnya adalah X1 plus X2 kuadrat ditambah 2 kali X1 kali X2. Nah, sifatnya kayak gitu. Makanya kita perlu nyari nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah, gampang kan kalau dari sini, ini ketika dijumlahkan tadi berapa? Min 3 kuadrat. Halo, halo. Apakah suara Cindy terdengar? Halo, sepertinya tadi sempat itu ya, sempat putus ya sinyalnya ya. Dengar. Oke, makasih responnya. Oke, tadi sampai mana? Udah sampai sini belum? Jawabannya itu adalah min 3. Di jawabannya A. Oke, jadi bukan 3 ya. Jawabannya adalah min 3. Berarti kurang teliti aja. Oke, apakah ada yang bingung? Ini sifat-sifat ya teman-teman ya. Sifat-sifat yang harus di luar kepala. Oke, bisa dilanjut teman-teman untuk soal ini. Oke, bisa ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Aturannya 1 menit ya teman-teman. Dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah selesai. Waduh, kenapa nih teman-teman? Yang jawab semakin berkurang ya. Kenapa? Susah ya, susah soalnya ya, susah. Oke, hmm, kita kerjakan terlebih dahulu operasi bunder apa ini ya? Operasi bunder pada bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Maka nilai dari 4 bunder min 2 dikali 2 bunder 1. Nah, berarti artinya apa teman-teman? Kalau ada bunder-bunder ini, nah teman-teman bisa definisikan ini itu adalah A, ini adalah B. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Oke, berarti gini ya, biar nggak bingung, kita hitung ini nomor 1, kita hitung ini nomor 2. Oke, kita ngitung nomor 1 ya. Berarti 4 bunder, terus susah buat bundernya, Rek. Min 2 sama dengan 4 plus 2 kuadrat dikali B-nya, oh sorry, min 2 ya. 4 plus min 2 kuadrat, nah ini harus teliti nih. Min 2 ditambah, dikurangi 2 kali 4. Nah, kita hitung satu-satu dulu. Ini yang nomor 1 ya. Berarti berapa? 4 plus 4 dikali min 2 sama min 8. Min 10. Berapa tuh ya? Min 160. Min 80. 4 tambah 4 ya. Min 80. Nah, ini yang nomor 1. Yang nomor 2. 2 bunder 1 sama dengan, nah kita ganti 2 ditambah 1. Oh, bentar. Keliru ya kuadratnya. Ini keliru. Sorry teman-teman. Nah, ini dijumlahkan dulu ya. 4 ditambah min 2 itu berarti 2. 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan. Berarti min 40. Oke, lanjut ya. 2 ditambah 1 kuadrat. B-nya itu 1 min 2 kali 2. Nah, 3 kuadrat. Berarti 3 kuadrat. 1 min berapa ini? 1 min 3. Benar ya? Oke. 27. Waduh. Nah, sehingga kita punya perkalian 1 kali 2 kan ini di sini. Nah, berarti min 40 dikali 27. 27 dikali 4. Ya, 1080. Oke. 1080. Ada minusnya. Yang benar ada minusnya atau enggak? Diteliti dulu. Oke, oh ini ada minusnya ya. Biru. Ini harusnya minus 3 ya tadi. Sehingga sini minus 27. Minus kali minus positif. Oke, jawabannya adalah D ya. Mayoritas tadi jawabnya D ya. Oke, Kak Azahra koreksi Cindy. Nah ini, makanya kalau PK itu harus teliti ya. Dan ketika teman-teman nggak teliti, teman-teman jangan terlalu berkecil hati kalau aduh saya tuh tipenya nggak telitian. Nah, ini Cindy juga orangnya nggak teliti kok teman-teman. Nah, tapi akhirnya juga alhamdulillah bisa lolos untuk SNBT-nya. Jadi dulu Cindy waktu kuliah itu masuk kuliahnya di jalur SNBT. Ya nggak apa-apa, kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak teliti. Jadi, tapi harus banyak latihan supaya teman-teman bisa dengan latihan itu kayak meningkatkan ketidaktelitian kalian gitu. Oke. Oke, gimana? Soal terakhir lanjut? Atau ada yang ditanyakan?
Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Soal terakhir ya, teman-teman ya. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Waduh, soalnya panjang banget. Oke, lanjut ya. Waduh, yang jawab semakin dikit, jawabannya antara C dan D. Oke. Nah, ini emang susah ya kalau misalkan. Bahkan Cindy pun juga kesusahan kalau ini dikerjakan dalam waktu 1 menit serius. Nah, makanya jadi soal PK itu ya teman-teman ya seimbang ya. Kadang ada yang bisa dikerjakan kurang dari 1 menit, ada yang emang lebih dari 1 menit. Emang dimodifikasi seperti itu. Nah, sehingga teman-teman itu targetin kalau bisa maksimal banget itu ngerjain soalnya itu selama 1 menit. Sehingga kalau ada waktu sisa itu bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Yang soal-soalnya tipe-tipenya tipe-tipe panjang gitu. Oke, kita bahas ya untuk soal ini. Itu yang kita lakukan yang pertama. Nah, ini diketahui suatu fungsi berikut menyinggung sumbu X di sekian. Oke, terus banyak pernyataan berikut yang benar adalah oke. Nah, di sini kita bisa masukkan nilai X-nya, benar kan ya? Oke, kita masukkan aja nilai X-nya. Nah, berarti misal nih kalau kita masukkan nilai X-nya. Atau enggak, jangan dimasukkan X-nya. Kita fokus ke soalnya dulu aja. Maka banyaknya pernyataan yang benar adalah ada 1, 2, 3, 4. Harus dicek semua ini pernyataannya. Karena banyaknya pernyataan yang benar. Kurva terbuka ke atas. Waduh. Nah, kalau sifat-sifat kayak gini, nah teman-teman, sifat kurva terbuka ke atas atau ke bawah itu yang dicek adalah nilai A-nya. Oke, nilai A-nya. Jadi kurva terbuka ke atas. Nah, teman-teman kita
cek A-nya ini pasti, karena A-nya ini adalah kuadrat, pasti dia itu nilainya lebih dari 0 kan. Pasti nilainya itu lebih dari 0. Nah, kalau A-nya itu lebih dari 0, nah, berarti kurvanya itu bentuknya ke atas. Nah, ini harus hafal. Dulu kalau Cindy ngapalinnya gini sih. Kalau gini, terus kayak apa tanda lebih darinya itu Cindy puter 90 derajat gitu loh. Kalau bentuk gini diputer kan jadi gini nih. Nah, kalau kebalikannya, kalau uh, kurang dari 0, berarti kan kalau diputer arahnya kan jadi ke bawah. Nah, gitu. Biasanya Cindy dulu ngapalinnya kayak gitu. Diputer aja tandanya. Nah, berarti untuk yang nomor satu jawabannya dia benar. Oke, lanjut ya. Untuk ke pertanyaan yang kedua. Untuk fx kurang dari 4, kurva terletak di kuadran 1. Nah, berarti kita masukkan aja fx-nya sama dengan 4. Ini nomor 1 ya, pembahasan nomor 1, ini pembahasan nomor 2. Berarti kita masukkan aja a kuadrat x kuadrat min 12x plus c kuadrat sama kurang dari 4. Gini kan. Nah, kita tahu. Nah, kita masukkan terlebih dahulu nggak sih nilai. Kita harus cari tahu kan A-nya berapa. Nah, karena kita sudah tahu X-nya itu sama dengan 2/3. Nah, kita masukkan nih 2/3-nya. Oke, kita masukkan ya. 2/3-nya berarti A kuadrat 2/3 kuadrat min 12 2/3 plus C kuadrat. Oke. Oke. Nah, dari kita masukkan dulu ya. Berarti C. Bentar. Hmm. Yang banyak. Ini dicoret ya. 4, 8 ya. 8 plus C kuadrat. C kok tidak membentuk ya? Bentar. Halo, apakah suara sini terdengar? Aduh, hilang lagi ya sinyalnya ya. Dengar, Bu. Oke, terdengar ya. Waduh, sorry ya sinyalnya ini kayaknya mulai hilang-hilangan. Oke lah, oke kita share screen terlebih dahulu ya. Kita share screen. Oke, ini saya mana ya? Oh iya ini tadi. Kayaknya ini keliru. Sebentar. Kayaknya nggak perlu diginiin deh. Oke. Oke, bentar. Nomor 2-nya. Oh, ini kita harus nyari soalnya dulu. Oke, sebentar. Jadi berarti kan kita harus nyari soalnya ini dulu ya. Menyinggung di sumbu X itu 2/3. Oh, berarti gini. Bentar.
Ini kita abaikan dulu yang nomor 2 ya. Menyinggung sumbu X itu artinya apa? Y-nya sama dengan 0. Kita harus tahu terlebih dahulu. Y-nya artinya sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan A kuadrat X kuadrat min 12X plus C sama dengan 0. Oke. Nah, terus kita masukkan nih. Kita masukkan kan X-nya tadi. Nah, ini di luar istilah yang 2 tadi ya. Nah, di luar istilah yang tadi. Nah, berarti kita masukkan A kuadrat 2/3 kuadrat min 12. 2/3 plus C kuadrat sama dengan 0. Oke, terus habis itu coba kita jabarkan. Berarti 4/9A kuadrat min 12. Kita coret ya ini ya di sini ya. 4, 8. Min 8 plus C kuadrat sama dengan 0. Oke, terus habis itu bentar.